Ya, dari sekian video yang telah saya upload, inilah intro yang pertama kalinya. Dan seperti biasa, saya akan membahas film yang penuh aksi dan menegangkan serta brutal habis. Nah, untuk itu silahkan di-subscribe, like, dan komennya dari segi pengeditan, suara, dan yang lainnya. Oke, intro selesai, mari kita mulai. Berlatar di dunia pergangsteran, cerita diawali dengan aksi kejar-kejaran antara anggota polisi dengan sebuah truk yang dikendarai oleh 4 pemuda. Pertama ada si Mia, kedua Charlie pacar Mia sendiri, serta 2 teman mereka Lucy dan Max. Diketahui mereka berempat mencuri sebuah truk yang berisikan mesin cuci dan sempat terjadi tembakan yang dilakukan oleh para polisi agar membuat truk tersebut berhenti. Hingga ketika sudah berada di jalan tol, Lucy dan Max melempar sebuah mesin cuci yang tepat mengenai sasaran. Akibatnya, salah satu petugas bernama Cortez mengalami cedera yang cukup parah. Beralih di sisi timur, terlihat seorang pria tengah berada di toko mainan. Dia siapa lagi kalau bukan Tom Hardy. Tidak bersama Venomnya kali ini, Tom sengaja membeli beberapa mainan untuk hadiah Natal kepada sang putri. Yang diketahui, Tom juga berpisah dengan sang istri dan beralih profesi sebagai seorang polisi. Father of the year. Merry Christmas. Usai membeli mainan, Tom sengaja menelpon mantan istri untuk bisa memberikan hadiah Natal. Sekaligus Tom sudah lama tidak berjumpa dengan sang putri tercintanya. Namun saat bersamaan itu, Tom mendengar suara gaduh di salah satu apartemen. Hingga di saat Tom perlahan berjalan melewati tangga sembari menelpon, tiba-tiba Why do you put on the phone and ask if she wants to speak? The fuck? Ya, seorang pria jatuh berguling di tangga dan terlihat polisi wanita bernama Asih yang merupakan partner dari Tom sendiri. Sementara lelaki yang terjatuh itu sudah menganiaya pasangannya dan membuat Asih pergi untuk melihat situasi ketika Tom berada di toko mainan tadi. Kembali ke Mia dan kawan-kawan, disinilah terungkap jika pencurian mereka dilanda oleh hutang Mia kepada ketua gangster yang berpengaruh di wilayah tersebut. Dan setelah beberapa menit di luar, Mia dan Charlie pergi menemui tangan kanan si bos yang bernama Samiul untuk diantarkan kepada si bos. Dan baru juga di dalam, 2 teman Mia yang berada di luar tak sengaja melihat mobil dengan orang-orang bertopeng misterius di dekat sana, termasuk Samiul yang mendapat pesan untuk pergi secepatnya. Hingga sebelum kejadian, teman Mia masih sempat menelponnya untuk menyuruh pergi secepatnya dari sana, tetapi sementara Tom yang berdebat dengan Asih perkara hal tadi diberitahu oleh radio kepolisian bahwa sudah terjadi penembakan antara geng yang membuat Tom dan Asih langsung putar arah menuju lokasi. Setibanya di lokasi, Tom langsung diberitahu oleh satu petugas bahwa pelaku melarikan diri melalui tangga lewat ke atas gedung. Dan sebagaimana profesinya, Tom dapat dengan mudah membayangkan kejadian ketika pembunuhan yang dilakukan oleh 3 pelaku. Hingga Tom dikejutkan oleh atasannya yang memberi kabar jika teman Tom bernama Cortez masuk ke rumah sakit akibat luka yang didapat ketika aksi kejar-kejaran waktu itu. Dan tak berapa lama, Tom juga mendapatkan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Amy dan Charlie tengah berlari sambil menembak, di mana Tom mengaku jika ia tak kenal betul dengan Charlie. Do you know him? I don't fucking know him. A lot of dead people here. Never got a shot off.
Is she supposed to have killed? Dan betapa janggalnya kejadian, apalagi Tom juga diberitahu bahwa ada bekas bercak darah yang mengarah ke seberang jalan, hingga Tom meminta untuk menghubungi seluruh ICU karena kemungkinan orang tersebut pasti penuh dengan luka tembak sebelum ia pergi mengurus sesuatu yang tak boleh diketahui orang lain. Call me as soon as you have any updates, alright? Yes, sir. Dan beginilah urusan tersebut di mana Tom pergi menemui calon wali kota. Dia bernama Carter. Bukan masalah apa-apa, tetapi kali ini Tom langsung menanyakan keberadaan anak Carter. Tak lain adalah Charlie yang terlibat dalam pembunuhan antara geng, dan hal itu akan merusak citra Carter sendiri yang digadang-gadang akan mensejahterakan rakyat dan kotanya, mengingat ia sebentar lagi akan mencalonkan diri. Namun sayangnya Carter juga tidak tahu di mana Charlie berada sekarang lantaran dirinya kurang akrab dengan anak sendiri, hingga Carter meminta bantuan Tom yang terakhir kalinya untuk menyelamatkan nyawa Charlie, tetapi dengan satu imbalan, yaitu Tom tidak mau lagi berurusan dengan para koruptor seperti Carter. And I never see your fucking face again. You heard me. Mengetahui anak tercintanya tewas, Takara atau bisa dipanggil Ara jauh-jauh terbang yang entah dari mananya. Melihat tubuh anak sudah menjadi mayat, isak tangis Ara pecah hingga membunuh 3 anak buah Samiul, termasuk Samiul yang ketakutan tatkala pistol menempel di kepalanya dan memberi tahu jika anak Ara dibunuh oleh seseorang yang bapaknya lumayan berpengaruh di kota tersebut. Padahal sebelum sesaat kejadian, dirinya mendapat sebuah pesan untuk pergi dari lokasi. Lanjut kepada Tom yang kini tidak menggunakan kekuatan Venomnya, menggunakan kemampuan bela diri. Tom langsung menghajar seseorang penjaga klinik, tempat di mana si penjaga pintu bos gangster tersebut masih hidup dan tengah diobati di dalam sana. Di mana ketika Tom berhasil masuk, alangkah susahnya ketika menginterogasi si penjaga pintu yang saling berbeda bahasa, hingga si dokter alias informan Tom pun harus menjadi penerjemah dadakan. Yang diketahuilah dari mulut si penjaga pintu tersebut bahwa ada 3 manusia misterius bertopeng hoki yang membunuh si bos gangster, dan hanya itu yang ia tahu. Namun karena tak ingin terlibat lebih jauh, si dokter langsung mempercepat kematian si penjaga pintu tersebut. You should have called me the moment this guy walked inside your office for fucking arguments. Next time we won't make it look so convenient. Lelah dari semua itu, Tom menyempatkan diri untuk membesuk Cortez yang tengah dirawat. Di situ sudah ada 3 temannya. Pertama ada Timo, kedua ada Jack yang gampang emosian, ketiga Kevin yang mereka ini masih dalam satuan anggota, serta anggota yang terlibat dalam aksi pengejaran sewaktu malam itu, kecuali Tom sendiri. Dulunya mereka juga sempat mengotori diri dengan membantu ketua gangster lain. Namun karena Tom tak ingin mendengar hal itu, ia memilih untuk pergi ke kamar di mana Cortez dirawat, yang di situ sudah ada istri Cortez berada di sisi suaminya dan masih belum sadar. Dan di saat itulah Tom teringat jelas ketika ia bersama timnya melakukan sebuah kesalahan hingga mereka sempat terjerat dalam kasus amat rumit. Vince, end of discussion. Yeah, I know what he's talking about. I thought it was me at first. Berlokasi di gudang rongsok, Mia yang ingin kabur bersama Charlie pun dibantu oleh pamannya yang bernama Paul untuk dibuatkan paspor agar bisa pergi secepatnya. Sementara Carter Nan berada di dalam mobil dicegat oleh anak buah Ara yang langsung membunuh ajudan Carter serta menculiknya untuk dibawa ke hadapan Ara. Wait!
Sedangkan Tom yang diberitahu oleh Asi jika Ami bekerja di gudang rongsok pun langsung bergegas ke lokasi saat itu juga, di mana ia bertemu Paul, paman Ami sendiri, yang mau tak mau Paul harus menelpon Ami untuk menanyakan keberadaannya saat ini sebelum para polisi datang menyusul ke gudang. Charlie, you know Charlie? They didn't tell me where they went, man. I swear. Right, Mia, right? Please, yeah. Me as well. Di markas sendiri, arah kedatangan tamu tak lain adalah Max yang melaporkan jika tahu di mana keberadaan Ami dan Charlie, yang saat itu Ami sedang berada di sebuah klub untuk menunggu paspor tersebut. Hingga tak berapa lama Tom datang dengan sendirinya untuk menanyakan keberadaan Charlie. Namun di tengah itu Ami tak sengaja melihat Kevin bersama rekannya, yang membuat Ami berkata jika mereka bertigalah orang bertopeng hoki tersebut. Dan dari situlah Tom sadar jika Kevin berniat membunuh Ami beserta Charlie. Namun bersamaan itu juga muncul beberapa anggota gangster yang langsung membuat keadaan kacau seketika. Kacau dan sangat amat brutal itulah yang harus Tom hadapi. Dari melindungi diri serta menjaga dua bocah agar tetap hidup, tak habis-habis para anggota gangster bermunculan untuk membunuh siapa saja yang menghalangi. Hingga tak berapa lama muncul paman Ami beserta Lucy dan Charlie yang berniat untuk membantu mereka, tetapi Bad, you dumb motherfucker! I'm a cop! ya, memang serba salah saja. Keluar bahaya, masuk ke dalam lagi pun bahaya. Untuk menyelamatkan keponakannya sendiri, Paul rela mengorbankan diri agar mereka bisa selamat dari kematian yang terus menghampiri. Hingga ketika berada di luar, masih saja mereka dihujani peluru dari anak buah Ara sebelum para polisi datang yang membuat mereka semua berhasil kabur. Menyadari Cortez tak terlibat dalam penembakan si bos gangster, Tom meminta Asi untuk pergi ke rumah sakit, jaga-jaga jikalau ada seseorang yang akan membunuhnya. Dan benar saja, saat Asi sudah berada di sana, ia melihat Samuel berdiri dekat kamar Cortez bersiap untuk membunuhnya. Yang Asi sendiri muncul di saat istri Cortez ikut terbunuh, sampai akhirnya Asi berhasil menangkap Samuel walau terjadi sedikit perlawanan. Sedangkan Tom yang sudah berada di pondok pinggir danaunya menelpon Carter untuk bisa menjemput Charlie secepatnya. Sementara Asi kini ia tahu siapa dalang dari pembunuhan sebenarnya. Namun di situ jugalah pertemuan antara mereka semua ini terjadi, dan terjadinya sesuatu hal yang tak terduga, di mana Tom yang sudah tahu bahaya akan datang, ia langsung bersiap akan kewaspadaan sehingga
Ya, ratusan anggota gangster langsung menghujani mereka bertiga dengan berbagai macam senjata berat yang tiada henti dan tiada habisnya, baik dari sisi depan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dari berbagai sudut arah intinya. Tom cukup kewalahan menghadapi ratusan anak buah Ara yang selalu bermunculan. Terlebih lagi harus menyelamatkan dua orang bocah yang akan dibunuh oleh mereka. Hingga di detik inilah Tom tak berdaya ketika dihajar oleh salah satu anak buah Ara yang lumayan cukup merepotkan. Tetapi ya, Tom berhasil menghabisinya menggunakan senapan tembak, sementara Amy dan Charlie berhasil ditangkap dan diseret ke hadapan Ara yang baru saja tiba bersama Carter. Untuk membalaskan kematian anaknya, ia langsung memberikan sepucuk pistol kepada Carter untuk membunuh Charlie, yang hal itu pasti sulit untuk dilakukan bagi seorang ayah. Anybody still? It wasn't us! No! Look at me. Johnny, what are you doing? You shoot her, you gotta shoot me. Dad, you gotta fuck you. No! No, Dad, listen to me. Dad, please, I can't lose. Saat Carter tidak sanggup melakukannya, datang Asih dengan Samuel beserta Jack dan Kevin, di mana Asih langsung menjelaskan jika bukan dua bocah itulah yang telah membunuh anaknya, melainkan Samuel sendiri yang haus akan kekuasaan. Jadi dari awal kejadian, Samuel sudah merencanakan hal itu dengan menyewa 3 petugas polisi, yaitu Kevin, Jack, dan Timo untuk membunuh anak Ara. Tetapi saat kejadian, Amy dan Charlie kebetulan juga berada di sana untuk memberikan hutang narkobinya, sehingga untuk menghilangkan jejak, Samuel mengadu domba bocah-bocah yang tidak tahu apa permasalahannya, sehingga di saat kebenaran sudah terungkap, tiba-tiba ya, ketiga belah pihak ini pun saling bunuh-membunuh demi menyelamatkan diri masing-masing, termasuk Ara serta Carter yang tewas karena menyelamatkan Charlie dan Amy. Beruntung Asih sendiri selamat tatkala Charlie datang tepat waktu, sementara Tom berusaha mengejar Kevin yang kabur menuju rel kereta, di mana ketika Kevin sadar hanya dirinya yang tersisa, ia langsung meraih senjatanya. Tetapi Look what you've done. I ain't gonna run no more. I'm proud of you. Asih yang tahu kebenarannya langsung menyuruh Amy dan Charlie untuk pergi secepatnya sebelum pihak kepolisian datang. Sementara Tom yang kini kondisinya sudah tak berdaya meminta Asih untuk menangkapnya karena Asih termasuk dalam kategori polisi bersih, sekaligus ingin menebus semua kesalahan di masa lalunya dan berpesan jangan pernah sesali apa yang telah kau perbuat sewaktu lalu, tetapi cobalah untuk rubahi dan perbaiki serta benahi apa yang kau perbuat dulu serta jangan diulangi lagi. We'll take the present to her.